Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari grup 1 kelompok 3 angkatan 9 latihan dasar CPNS golongan 3 Kota Banjarbaru. Nah, perkenalkan saya sendiri Rati Afif Puspitasari dan rekan-rekan saya ada Muhammad Aidi, Novi Mustadiati Nasri, Hamdana serta Ayud Herti Kusuma Astuti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas biografi salah seorang tokoh milenial yang sangat menginspirasi generasi muda bangsa saat ini, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Namun, sebelumnya kita bahas dulu yuk apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian, prinsip-prinsip nasionalisme itu adalah yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat adalah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke biografi Pak Nadiem ya teman-teman. Nah, jadi beliau ini lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984 dari ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berprofesi sebagai seorang aktivis dan pengacara, serta ibu bernama Atika Al-Hadri yang berprofesi sebagai seorang penulis. Saat ini beliau memiliki satu istri, yaitu Ibu Franka Franklin dan seorang putri yang diberi nama Solara Franklin Makarim. Bapak Nadiem menghabiskan masa SD sampai SMP di Jakarta, sedangkan SMA ditempuh di Singapura. Setelah menamatkan pendidikan SMA, beliau melanjutkan jenjang perguruan tinggi di Universitas Brown Amerika Serikat, jurusan hubungan internasional. Selanjutnya, jenjang magister beliau habiskan di Harvard Business School dengan bidang yang diambil yaitu Master of Business Administration. Perjalanan karir Bapak Nadiem diawali dengan menjadi konsultan sebuah perusahaan bernama McKinsey & Co selama 3 tahun. Selanjutnya, beliau menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Bapak Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu masih memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Beliau mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu. Di Zalora, Bapak Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Gojek sendiri didirikan pada tahun 2010 dan kini sudah menjadi salah satu dari 19 dekakron di dunia. Karir bisnis Bapak Nadiem di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Selanjutnya, pada tanggal 22 Oktober 2019, Bapak Nadiem secara resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo
mengumumkan kabinet menterinya dengan Bapak Nadiem diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa penghargaan yang pernah diraih beliau adalah yang pertama, pada tahun 2016, Bapak Nadiem menerima penghargaan The Straits Times ASEAN of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Yang kedua, Bapak Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018, bersanding dengan Presiden Meksiko Andrés Manuel Obrador. Yang ketiga, pada Mei 2019, Pak Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nike Asia Press ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Yang keempat, Pak Nadiem juga pernah meraih penghargaan The Forbes Asian Entrepreneur Award dari The Work Knowledge Forum di Seoul. Terpilihnya Pak Nadiem berkat perusahaan teknologinya yaitu PT Gojek yang sangat cepat meroket dan mampu menerobos pasar yang sedang jenuh melalui inovasi teknologi. Sedangkan beberapa prestasi yang beliau raih sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah yang pertama, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLA. Yang kedua, Pusat Data dan Teknologi Pusdatin. Yang ketiga, Kemendikbud berhasil menjadi juara dalam ajang Indonesia Content Marketing Award ICMA 2020. Yang keempat, Anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2020. Yang kelima, menjadi pemenang PR Indonesia Award 2020. Di samping banyaknya prestasi dan penghargaan yang didapat, sekarang Bapak Nadiem bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menjabat sebagai salah satu komisaris Pathway for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja. Mengambil teladan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim, sebagai ASN, kami turut serta dalam pelaksanaan kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik dan bekerja keras untuk memajukan negara Indonesia. Sebagai seorang ASN, kami wajib memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas untuk kepentingan bangsa, menjadi pemersatu bangsa, selalu cinta tanah air dan sejarah budaya Indonesia, serta harus memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang positif guna kepentingan negara dan masyarakat. Yang terakhir, kami harus selalu kreatif, inovatif, serta komunikatif, dan selalu menerapkan semangat bela negara Indonesia. Nah, demikian biografi singkat Bapak Nadiem Anwar Makarim. Semoga video ini dapat memotivasi kita semua untuk menjadi ASN yang tangguh dan berkontribusi dalam membangun bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.